Selamat siang teman-teman. Selamat datang kembali di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview, membahas mengenai salah satu senapan uklik yang menurut saya cukup mumpuni ya. Ini adalah Sharp Dragon. Senapan ini memang tidak banyak dibahas oleh kalangan bediler ya, dan penjual senapan angin di banyak kalangan ya. Dia lebih tenggelam dibanding dengan Sharp Innova, Barata Classic, Sharp Tiger, atau Jawa Predator, atau Jawara Tiger V5 ya. Terus terang, pada saat saya mendapatkan senapan ini tidak dengan sengaja. Suatu hari ketika saya habis mengantar istri, kemudian gabut ya, jalan-jalan, akhirnya mampir ke sebuah toko senapan ya, toko olahraga juga, dan di situ saya melihat ada beberapa senapan angin ya, ada dari merek-merek yang uklik legendaris juga, tapi justru yang terbanyak ini adalah Sharp Dragon ini. Kemudian saya cek spesifikasinya dan kemudian performanya. Saya cukup terkesan dengan performa dari Sharp Dragon ini. Sebelumnya saya belum pernah mendengar mengenai Sharp Dragon ya. Dan ketika saya sudah membeli senapan, saya melihat review dari YouTube yang membahas mengenai Sharp Dragon, dan sepertinya video YouTube yang dulu itu ada yang 4 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu gitu ya. Malah saya lihat dari kalangan penjual pun hanya 1 atau 2 tempat yang menjual Sharp Dragon ini. Saya nggak tahu kenapa alasannya senapan ini tenggelam ya dibanding dengan merek-merek lainnya. Tapi kalau saya lihat bahwa ada review atau komen dari kalangan bediler yang sepertinya mempermasalahkan mengenai laras ya, mengenai larasnya yang katanya akurasinya tidak bagus gitu. Nah, saya jadi penasaran kenapa bisa senapan sejenis ini akurasinya tidak bagus ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sekalian juga ingin membahas mengenai akurasinya ya, tanpa teleskop teman-teman. Dan saya akan juga nanti sandingkan dengan peredam ya, untuk melihat apakah laras dengan peredam yang saya punya itu selaras atau tidak. Di sini kita akan mengecek FPS-nya dengan 5 kali pompa. Untuk hasil yang pertama sebesar 653. Untuk yang kedua sebesar 636. Nah, di sini kita akan melakukan akurasi ya dengan jarak 5 meteran dari tempat saya duduk sampai ke ujung sasaran, ini sekitar 5 meteran. Dan ini adalah hasil tembakan pertama mengenai ujung dari target. Untuk yang kedua meleset. Yang ketiga poin. Ini kita lakukan sebanyak 2 kali pompa saja ya. Keempat poin juga. Kelima poin lagi. Masih hanya 2 kali pompa. Oke, ke-6 poin lagi. Dan ini adalah hasil dari target ya, dan ini adalah hancuran dari mimisnya.
Untuk selanjutnya kita akan sandingkan dengan peredam ya, untuk mengecek apakah peredam yang nanti kita akan gunakan ini selaras atau tidak antara laras dengan peredamnya. Jadi jangan sampai kita menempatkan peredam kemudian ternyata hasilnya ngacak dan kemudian yang disalahkan adalah larasnya. Nah, di sini kita lihat bahwa antara peredam dengan senapan apabila itu pembeliannya berbeda, maka dratnya pun tidak akan sama. Nah, ini dratnya hanya masuk setengahnya saja. Itu teman-teman semua bisa lihat di sini ya. Artinya pembuatan dari merajin yang satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda. Tembakan yang pertama poin, yang kedua poin juga, dan yang ketiga poin juga. Dan ini adalah hasil dari tembak-tembakan yang barusan ya. Nah, setelah review dari saya ini, sepertinya saya tidak mendapatkan kendala dalam hal akurasi dan juga tidak ada kendala apabila disandingkan dengan peredam itu. Kemudian dari powernya juga bagus dan sepertinya Snapdragon ini cukup mumpuni dan diharapkan bisa bersaing dengan senapan-senapan legendaris lainnya ya, seperti Sapinova, Barata Klasik, Jawara Tiger gitu ya. Demikian review saya mengenai Snapdragon. Terima kasih sudah menonton video ini dan ditunggu untuk video-video saya selanjutnya.